Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah di musola yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah SWT kelak pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini bagian dari nikmat Allah SWT yang wajib kita syukuri agar Allah SWT senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Ma'rifatul Quran, bagian yang kedua. Kita mengenal Al-Quran dari sisi terjemahnya. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat-ayat pernyataan di mana Nabiullah Ibrahim menyatakan di dalam surah 26 ayat 80 sampai 85. Malam ini kita lanjutkan sampai menjelang waktu Isya. Yang terakhir kemarin Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah SWT untuk ayahanda beliau. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa ayahanda beliau. Tapi Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita, ini khusus doanya Nabi Ibrahim kepada ayahandanya. Walaupun Allah juga tahu keadaan ayahanda Ibrahim, ya, tapi Allah sengaja nyatakan pada ayat itu bahwa sesungguhnya keadaan orang tua Ibrahim adalah keadaan yang sesat. Namun demikian, Ibrahim tetap memintakan ampun untuk beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk kita cukup mendoakan kedua orang tua tanpa harus dikasih penjelasan. Misalnya, ya Allah, ampunilah dosa orang tua hamba
Karena sesungguhnya orang tua hamba ini mejal banar, itu enggak boleh. Langsung saja kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Namun tata caranya, kalau kita berdoa, pertama kita mengucapkan basmalah. Yang kedua, mengucapkan hamdalah. Yang ketiga, mengucapkan sholawat. Baru minta ampun. Minta ampun untuk diri kita sendiri dulu. Nah, setelah untuk diri kita, baru kita mintakan ampun kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita juga memintakan ampun kepada saudara-saudara kita, baik yang mukmin, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Maka ini adalah bagian dari adab kita berdoa. Jadi ada sistematikanya, ada urut-urutannya. Jadi kita tidak langsung minta, tetapi di situ ada tata caranya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita baru minta apa yang menjadi hajat kita. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk ayahandanya, maka kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa. Yaitu lanjutan doanya adalah wala tuhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan kami, yaitu Nabi Ibrahim, di hari mereka dibangkitkan. Nah, jadi hari itu adalah hari berbangkit, hari kiamat. Yaumu yub'atsun itu adalah hari di mana seluruh manusia yang tadinya meninggal dunia, baik yang di alam barzah maupun yang di alam sebelah sana, maka dibangkitkan oleh Allah. Dan ketika Allah membangkitkannya, maka ketika itu manusia dikumpulkan pada suatu tempat yang di situ tanahnya putih lapang, ya, yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika kita berada di sana, maka matahari didekatkan sejengkal di atas kepala kita. Kita nggak usah membayangkan betapa panasnya. Yang sekarang saja panasnya luar biasa, kan? Dan ketika itu tidak ada naungan, ya, kecuali naungan yang Allah berikan kepada 7 golongan. Nah, salah satu naungan Allah yang akan diberikan kepada hambanya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang yang punya hati selalu ingin sholat berjamaah di masjid, merasa rugi kalau tidak sholat berjamaah, dan tempatnya mesti di masjid, gitu ya. Walaupun sholat jamaah di rumah juga nilainya sama, maksudnya sama-sama berjamaah. Tapi kalau tempatnya di masjid ada nilai tersendiri, yaitu lebih dari 20 derajat dibandingkan tempatnya kalau di rumah. Sholat jamaah di rumah 20 derajat pahalanya, ya. Tapi kalau sholatnya di masjid ditambah 20 derajat lagi. Nah, jadi orang yang selalu terpaut hatinya dengan masjid, maka orang itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu orang tua nggak ingat lagi sama anaknya. Seorang istri tidak ingat lagi dengan suaminya, suaminya juga nggak ingat lagi dengan istrinya. Dan pokoknya pada saat itu masing-masing manusia cari selamat dewi-dewi, mencari selamat masing-masing. Jadi tidak ada orang yang mikirin orang lain. Nah, bagaimana supaya ketika itu kita bisa ingat orang lain? Nah, jadi caranya sekarang mumpung kita masih di dunia, kita disuruh untuk mengubah nasib kita. Nasib kita yang nanti di akhirat seperti digambarkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 10, di mana orang-orang kafir itu anaknya dan hartanya tidak berguna. Maksudnya dipakai untuk apa? Untuk menebus azab Allah, nggak bisa lagi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kesempatan untuk menebus azab Allah, maka sekaranglah saatnya.
ada dua aset yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu yang pertama harta. Harta ini bisa untuk menebus dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita disuruh membelanjakan hartanya di jalan Allah sebelum datang suatu hari di mana hari itu tidak berlaku lagi jual beli, yaitu sebelum datangnya hari kiamat. Yang kedua, ada satu aset lagi yang bermanfaat luar biasa, yaitu anak-anak. Jadi kalau kita punya anak banyak, pokoknya punya anak lah, anaknya soleh solehah, maka anak kita itu bisa kita jadikan sebagai alat untuk menebus dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dua hal ini tidak kita miliki, atau kita memiliki kedua-duanya tetapi tidak bisa kita atur, tidak bisa kita persiapan, maka kedua-duanya juga tidak bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Nabi Ibrahim tidak dihinakan pada hari itu, yaitu yauma yub'atsun, di mana mereka seluruh manusia yang meninggal dunia dibangkitkan kembali dan akan menghadapi satu fase, yaitu hari di mana setelah itu manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan waktu di dunia. Padahal antriannya itu Masya Allah panjang benar. Kalau kita jalan macet gitu nah, ya Pak Haji, macet nggak sampai sejam gitu, itu aja sudah nggak tahan banget. Sudah berbagai macam cara gitu ya supaya lancar. Ini di dunia, dan itu tidak pakai suasana yang tidak menyenangkan, cuma macet gitu aja, tambah panas lah gitu. Apalagi kita itu antrinya itu Masya Allah, manusia tidak akan beranjak dari suatu tempat sebelum manusia satu ditanya 4 perkara. Kalau mikirin seperti itu, sepertinya kita ini memang harus siap sejak sekarang supaya pada saat antri itu kita tidak mengalami antri yang begitu panjang. Bagaimana caranya? Cukup kita menjadikan diri kita orang yang beriman, kemudian beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka orang tersebut akan melalui proses penghisapan yang mudah, yang cepat, dan beda ya, beda dengan yang lainnya. Mungkin kalau di dunia ini para pejabat yang bebas nggak usah pakai antri. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya betul, maka insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya tidak dihinakan pada hari itu. Manusia ketika itu Allah perlihatkan semua apa yang pernah dilakukan waktu di dunia. Oleh karena itu, bagaimana supaya Allah merahasiakan pada saat semuanya itu diperlihatkan. Ketika di dunia kita punya rahasia, kita ingin rahasia kita tidak diketahui oleh siapapun. Apalagi di akhirat ada caranya. Bagaimana supaya rahasia kita itu tidak terbuka di akhirat? Maka jangan kita suka membuka aib orang. Kalau kita suka menutupi aib saudara kita, maka Allah pun juga akan menutupi aib kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu Allah jelaskan kenapa Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah agar Nabi Ibrahim tidak dihinakan pada saat itu, karena kebanyakan manusia terhina ketika itu. Ayat lanjutannya ayat 88 ya, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu hari yang dimaksud oleh Ibrahim tadi adalah hari di mana tidak berguna,
tidak bermanfaat lagi anak dan harta, harta dan anak. Ya, yauma la yanfa'u, yaitu hari yang tidak lagi bermanfaat, yaitu harta dan anak-anak. Nah, kenapa? Karena sudah kiamat. Amal kita sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka mumpung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah SWT, kita masih menjadi orang yang beriman, masih dikasih kesempatan untuk beramal soleh, maka saatnya sekarang, ya, mumpung masih ada kesempatan. Nanti kalau sudah ditutup, kapan itu? Pada saat Allah sudah memanggil kita, maka kita sudah tidak bisa beramal lagi. Idza matabnul adab in qata'a amaluhu ila min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Manakala anak Adam meninggal dunia, maka sudah kada kawak lagi beramal. Nah, kada kawak lagi sholat, kada kawak lagi zakat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi puasa, pokoknya nggak bisa lah lagi. Yang bisa kita dapatkan aliran pahala 3, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya. Apa itu sedekah? Banyak macamnya. Pokoknya selain zakat itu sedekah. Jadi ada 6 macam penggunaan harta itu, selain zakat selebihnya itu sedekah. Kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu sunnah. Di situ ada infak, ada wakaf, ada hibah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah. Karena apa? Karena sedekah itu pahalanya ganal banar. Tapi kita tidak akan tahu sekarang. Kita ini tahu karena dikasih tahu oleh para penceramah kita. Tapi ketika sakaratul maut, Allah tampakkan pahala tentang sedekah itu. Maka di dalam surah 63 ayat yang ke-10, di situ kebanyakan manusia yang beriman itu mereka ingin kembali ke dunia setumat saja. Ingin apa? Ingin bersedekah. Kenapa? Karena pahala sedekah itu luar biasa pahalanya. Jadi minta waktu setumat kepada Allah bukan untuk infak, bukan untuk haji, bukan untuk puasa, bukan untuk jihad, ya, tetapi untuk bersedekah. Nah, kenapa? Karena memang pahala sedekah itu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita, bagaimana supaya kita itu bisa memiliki tabungan yang bisa kita andalkan pada saat itu? Maka waktu di dunia ini kita lakukan amal soleh sesuai dengan petunjuknya Allah dan contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mewanti-wanti sama kita ini, jangan sampai kita itu melakukan amalan yang amalan itu tidak ada contoh. Sebabnya dikomplain kada kawa, ya. Kita itu minta kepada Allah ketika kita merasa beramal soleh, ternyata bukan amal soleh. Karena salah satu tanda bahwa amal itu soleh, amal itu benar, apabila ada perintah dari Quran dan ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa lahu amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang beramal soleh nih, tapi tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan itu ditolak. Jakanya ditolak itu tidak diazab, tidak apa-apa. Ini sudah ditolak, nggak dapat pahala, malah kita disiksa lagi. Nah itu. Nah oleh karena itu, alhamdulillah kita sering mendengarkan tausiah, ya, dari guru-guru kita, memotivasi kita semuanya agar kita semangat untuk kita belajar. Nah dengan belajar itu kemudian kita semangat untuk beramal soleh yang lainnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang kedua anak yang ilmu yang bermanfaat. Ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat untuk siapa? Untuk diri kita dan juga yang diambil manfaatnya untuk orang lain. Misalnya ilmu apa ya yang sekarang? Misalnya ilmu faraid. Nah, ilmu faraid itu adalah satu ilmu di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah dipesan oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah, kamu belajarlah Al-Quran dan ajarkan Al-Quran kepada manusia. Yang kedua, wahai Abu Hurairah, kamu pelajari ilmu faraid, yaitu ilmu bagaimana membagi warisan. Nah, itu karena sesungguhnya ilmu faraid itu separuh dari ilmu syar'i. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, kita separuh belajar ilmu syar'i. Nah, jadi separuhnya di situ. Kemudian ilmu faraid ini adalah satu ilmu yang pertama kali Allah cabut dari umatku. Jadi mumpung belum dicabut ini sebaiknya ditanyakan kepada anak-anak kita ini. Sudah enggak kita ini tahu ilmu faraid, cara membagi waris yang benar sesuai hukumnya Allah. Kalau di kampung ulun ini hukum faraidnya itu bagi rata, bagi sama, laki bini sami mawon ya, padha wae. Waduh, dikasih tahu enggak mau tahu. Ya sudah. Kenapa ya kok maunya dibagi rata gitu? Karena memang enggak tahu gitu. Nah, jadi ilmu ini supaya kita ajarkan kepada anak cucu kita. Jadi Abu Hurairah ini dipesani oleh Rasulullah supaya belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian juga belajar ilmu faraid, yaitu ilmu-ilmu yang difardukan, yaitu cara membagi waris dengan benar. Gitu. Ini contohnya saja ya, contoh ilmu yang bermanfaat. Nah, karena ini contoh ya, kami contohkan saja. Nah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sahih hadisnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu persis tentang ilmu faraid itu, sesungguhnya yang dipelajari cuma 3 ayat saja. 3 ayat saja dari surah An-Nisa. Yang pertama ayat 10 ancaman, yaitu ancaman orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Maka orang yang seperti itu seperti orang memasukkan api ke dalam perutnya, dan di akhirat nanti akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka jahanam. Nah, ini ayat 10-nya. Kemudian ayat yang 11, ini pemberitahuan Allah kepada kita, wasiatnya Allah. Allah mensyariatkan kepada kita agar kita itu membagi warisan kepada anak-anak kita berdasarkan ilmunya Allah. Nah, gitu. Berapa bagian laki-laki? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiannya laki-laki, anak laki-laki itu adalah 2 kali bagian perempuan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya di masyarakat tentang bagi waris, nah itu bisa menjawabnya. Kemudian kalau ada yang meninggal dunia, ini misalnya suaminya meninggal dunianya, anaknya lebih dari 2, perempuan semua, berapa bagian anaknya? Bagian anaknya 2/3. 2/3. Dari mana? Dari harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Kemudian kalau anaknya cuma 1 aja, Bang, perempuan. Nah, kalau anaknya cuma 1 perempuan, maka bagiannya adalah separuh. Nah, separuh. 1/2. Separuh. Nah, sampai di situ lalu Allah ngasih tahu kepada kita,
untuk kedua orang tua kita, kainini kita, itu mereka mendapatkan masing-masing 1/6 apabila almarhum punya anak. Tapi kalau almarhum nggak punya anak, maka semuanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, kainininya, semuanya, gitu ya. Terus untuk nininya berapa? Fali ummihi sulus. Untuk nininya 1/3. Untuk kainnya 2/3. Kemudian apabila almarhum itu punya saudara, maka untuk ibunya 1/6. Yang 5/6 untuk kai. Kenapa kainya kok banyak? Karena kai berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, cucunya, saudara-saudaranya. Kalau nini tidak berkewajiban untuk memberi nafkah. Nah, begitu. Ini contoh saja. Contoh ilmu faraid. Nah, kemudian kapan-kapan kita kaji secara khusus. Ayat yang ke-12 itu ada 3 bagian. Ayat yang 12 itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama, apabila yang meninggal suami istri, maka suami mendapatkan separuh apabila istrinya tidak punya anak. Tapi kalau istrinya punya anak, suami dapat 1/4. Kapan? Setelah dibayar utang-utangnya, ditunaikan wasiatnya. Bagian kedua, apabila seorang suami meninggal, maka istri dapat 1/4 apabila suaminya tidak punya anak, baik anak dengan istrinya atau anak bawaan. Nah, itu. Tapi kalau suaminya punya anak, maka istrinya mendapatkan 1/8 setelah dibayarkan utang-utangnya, ditunaikan wasiatnya. Yang terakhir, ya bagian yang ketiga, apabila ada seorang yang meninggal dunia, baik istri maupun suami, dia tidak meninggalkan kedua orang tua, ini namanya harta kalalah. Tapi dia punya saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu mereka sama-sama mendapatkan 1/6. Tapi kalau saudaranya itu lebih dari 2, maka pembagiannya bagi mereka adalah bergabung bersama-sama di 1/3. Bagi aja rata berapa jumlahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini contoh ilmu yang bermanfaat. Kalau ini diajarkan kemudian bermanfaat, maka ini mengalir pahalanya terus, ya, walaupun yang mengajarkan sudah nggak ada lagi. Itu. Nah, kemudian yang 176 di dalam surah An-Nisa ini berbicara tentang harta kalalah murni. Harta kalalah murni itu. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang fatwa tentang harta kalalah itu apa, maka Allah menyuruh Nabi agar Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah memberitahu kepada kita tentang harta kalalah itu. Harta kalalah adalah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia, dia tidak punya anak dan tidak meninggalkan kedua orang tua, tapi dia mempunyai saudara perempuan 1, maka saudara perempuan itu mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan. Saudara laki-laki mendapatkan seluruh harta yang ditinggalkan oleh saudara yang perempuan apabila saudaranya tidak punya anak. Terus kalau punya anak? Kalau punya anak bukan kalalah, warisan. Yang namanya kalalah itu karena nggak punya anak, nggak ada kedua orang tua, itu baru kalalah. Terus kalau anaknya, saudaranya perempuan lebih dari 2, ya, maka mereka masing-masing mendapatkan 1/3. Jadi berdua bergabung sulusane, yaitu 2/3. Ya, mendapatkan 2/3 dibagi 2 berarti kan 1/3. Tapi kalau saudaranya itu lebih dari 3, lebih dari 2, kemudian pembagiannya mengacu kepada
Falidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi laki-laki tetap lebih banyak daripada anak yang perempuan. Inilah bedanya di ayat 12 dengan 176 itu. Ini namanya harta kalalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh apabila kita mengajarkan ilmu, kemudian ilmunya dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, orang yang kita punya anak soleh, kemudian mendoakan kita kepada orang tua, kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah, maka Allah ampuni atas permintaan anak yang soleh tadi. Makanya kita mesti berjuang menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, agar ketika mereka tumbuh besar, dewasa, senantiasa mendoakan kepada kita sebagai orang tuanya. Nah, inilah amalan-amalan yang masih tetap mengalir pahalanya sekalipun pelakunya sudah wafat. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya. Bukan melanjutkan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang diminta oleh Ibrahim adalah hari di mana tidak bermanfaat lagi anak dan harta benda. Tapi ada istisnanya, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya sejahtera. Kita menghadap Allah, meninggal dunia tanpa kesyirikan, tanpa kemunafikan, maka kita nanti akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kalau kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, maka Allah akan sambut kedatangan kita dengan sambutan sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahwa kita akan diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat Allah ini penting. Nah, supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, setiap kita beramal, maka bersihkan amal itu dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda kemunafikan, dari noda-noda ya syirik lah begitu. Karena apa? Karena kalau amal kita itu bersih dari noda-noda tersebut, maka insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hiburan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh, maka ayat yang ke-90 Allah berfirman, wa uzrifatil jannatu lil muttaqin, dan Allah memperlihatkan kepada orang yang beriman surga didekatkan. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa didekatkan kepadanya yaitu surga. Tidak hanya nanti di akhirat, tapi nanti mulai di alam barzah sudah Allah perlihatkan, ini nanti cagar tempat tinggalmu. Setiap pagi dan petang Allah perlihatkan, sehingga kita merasa terhibur. Kita merasa kepengen banget datangnya kiamat, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti yang ayat 91, waburizatil jahimu lil ghawin, Allah juga akan memperlihatkan neraka kepada calon penghuninya pagi dan petang juga. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ghawin, yaitu orang yang tersesat. Orang yang tersesat, orang yang tidak mendapat hidayahnya Allah. Maksudnya orang yang tidak menjadikan Al-Quran yang mestinya menjadi petunjuk bagi manusia, tetapi kita tidak mengambilnya. Sudah didakwai, sudah diceramai, sudah diajak-ajak, tapi nggak mau. Nah, oleh karena itu ketika kita itu di dalam kehidupan di masyarakat, ya, ada fenomena-fenomena yang terjadi. Di situ ternyata ada perilaku-perilaku di mana perilakunya adalah melanggar larangan Allah, maka mestinya kita harus bersikap. Misalnya di kampung kita ini ada kebiasaan minum minuman keras, miras, maka kita sebagai orang yang diberi kekuasaan
hendaknya kita mengingatkan bahwa akibat buruk yang menimpa kepada orang yang minum minuman keras itu tidak baik. Gitu kan? Di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, minuman keras itu bahayanya luar biasa. Satu seloki saja, satu seloki minum itu Masya Allah luar biasa. Di dalam hikayat disebutkan suatu ketika ada seorang bapak punya anak masih balita meninggal dunia. Masih balita itu Pak, meninggal dunia. Pagi dikuburkan, malamnya bapaknya bermimpi. Oh, melihat anaknya tadi langsung tua. Oh, badannya jadi berantakan, kepalanya putih, uban putih. Kenapa? Ditanya, kenapa nak kamu kok kejadiannya seperti itu? Ternyata dijawab tadi, 3 dari tempat dia dikuburkan itu, di situ ada dikuburkan seorang yang suka minum minuman keras. Bukan persis, bukan, ya, tapi 3. Makanya kalau ada orang yang hobi minum minuman keras, wah, nggak usah dikuburkan di situ, bahaya banget itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila di rumah tangga kita ada yang seperti itu, kita ingatkan. Kalau di kampung kita juga ada seperti itu, kita ingatkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Pak Haji, sudah isya belum Pak Haji? Sudah? Biasanya ini bunyi enggak? Kemudian yang selanjutnya di dalam surah, oh ini sudah surah Asy-Syu'ara yang 90, 91, yaitu tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka mereka akan diperlihatkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.